nomor 282. 282, ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandarkan yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Saudara-saudara, kita tadi sudah membaca Kisah Rasul pasal 17. Dalam Kisah Rasul 17 itu memang perjalanan Rasul Paulus yang kedua. Dan dia yang memulai jemaat itu setelah dia turun dari Filipi, di mana Rasul Paulus melayani. Biasanya memang dia ada ada gangguan gitu. Dan kita tahu di Filipi dia pernah dipenjarakan. Kemudian dia turun ke Tesalonika. Kita baca tadi hanya 3 kali hari Sabat ya menyampaikan firman Tuhan, dan khotbahnya itu Mesias itu anak Allah. Banyak yang percaya, perempuan-perempuan terkemuka tadi dikatakan, ya, tetapi juga banyak juga yang tidak suka, ya toh. Rasul Paulus selalu seperti itu pengalamannya dalam pelayanan itu, ya. Jadi 3 kali hari Sabat saja dia menyampaikan firman Tuhan di sinagog, ya. Kemudian dia turun ke Tesalonika, ke Korintus, ya. Jadi jemaat itu sebenarnya masih jemaat yang muda, ya. Dan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti saya khotbah dari 1 Tesalonika pasal 1. Itu intro, ya, itu pendahuluan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu, melindungi, memelihara kami, memberikan kami kesempatan lagi untuk bertemu di sini, untuk menyembahmu, dan juga untuk mendengar sabdamu yang boleh menjadi pelita dalam perjalanan hidup kami di dunia yang gelap dan bengkok ini. Tolong saya Tuhan dapat menyampaikan firman-Mu dengan jujur, dengan sederhana, dan tolong juga semua yang hadir oleh Roh Kudus-Mu memberikan mereka pencerahan, pengertian, dan mampukan kami semuanya Tuhan. Setelah mendengar firman-Mu, firman kebenaran-Mu, mampukan kami, kuatkan kami melakukan apa yang kami dengar, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesaksian-kesaksian tadi.
Biarlah semuanya itu mempermuliakan nama Tuhan. Inilah seru doa kami Bapa demi Kristus Tuhan, Kepala Jemaat ini. Amin. Kalau saudara bawa kita, mari buka 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika pasal yang pertama. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami. Jadi dari Paulus ini memang teman sepelayanannya ada Silvanus dan Timotius. Dikirimlah surat ini kepada jemaat orang-orang, tidak sembarang orang. Diberitahu orang-orang ini di dalam siapa? Ayat 1. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada, ada dari, ada kepada. Kalau kita kirim surat kan seperti itu ya. Dari M Tambunan kepada M Sihombing misalnya. Ini dari Rasul Paulus. Dia sudah tidak ada di Tesalonika karena di Uber ya. Ada preman-preman di situ yang mengganggu pelayanannya. Dia turun ke Korintus. Korintus itu ada di provinsi Akaya. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang. Tidak ada jemaat kalau satu orang. Jemaat itu adalah persekutuan orang-orang percaya ya. Namanya persekutuan itu tidak satu orang. Jadi dari Rasul Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat ya, orang-orang, diberitahu lokasinya, lokalnya di Tesalonika. Dan orang-orang yang di dalam jemaat itu, mereka itu sudah di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti anggota-anggota jemaat di Tesalonika, orang-orang itu sudah selamat. Amin. Amin. Anggota jemaat yang benar itu memang mereka itu harus ada di dalam Allah, di dalam Kristus. Ya, kalau ada orang datang di tempat ini belum di dalam Tuhan dan belum bergabung sini, itu memang simpatisan ya. Dan diharapkan yang seperti itu memang menerima Kristus dan bergabung dengan jemaat kan. Oke, saya lanjutkan ayat 2. Saya bukan khotbah dari ayat 1 tetapi dari nanti selanjutnya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kamu dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu.
Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara-saudara, pada zaman Presiden Soeharto, setiap 17 Agustus diundang teladan-teladan datang ke istana. Ada ponakan dari istri saya dari Manado, guru SMP, namanya Yola. Dia terpilih utusan dari Sulawesi Utara menjadi teladan, dan dikirimlah dikirim dia dari Manado karena ada undangan dari pusat. Jadi guru teladan. Ya. Di dalam ayat 7 memang dikatakan kamu teladan bagi orang-orang percaya. Untuk menjadi teladan tentu ada kualifikasinya, ya, ada syarat-syarat teladan. Karyawan teladan, ya, pernah juga saya ingat itu ada petani teladan, bidan teladan, mahasiswa teladan, supir teladan. Untuk menjadi teladan tentu ada syaratnya. Boleh kita dengar dari Pak Sihombi, bagaimana atlet teladan Pak? Apa syaratnya Pak? Untuk jadi atlet teladan mungkin disiplin, ya, ketekunannya, ya, bermacam-macam, ya. Jadi untuk teladan tentu harus memenuhi syarat, ya. Apakah kedisiplinannya, kejujurannya, kesetiaannya, pengorbanannya. Ada kan petani teladan, ya. Senang sekali, ya, kalau cucu saya sekarang sudah sekolah, ya, kalau dia terpilih jadi teladan. Ya, untuk teladan itu ada syarat-syaratnya, ya. Tapi memang saudara-saudara, kita lihat di dalam Alkitab ada jemaat yang disebut jemaat teladan, dan ini sangat berkesan sama saya, Bapak Ibu. Bagaimana GBI Salom Palmerah dapat menjadi teladan? Syarat kita di sini bercita-cita, ya, berharap, berusaha agar jemaat di sini dapat disebut sebagai jemaat teladan. Apa syarat? Apa yang kita lihat di dalam pembacaan 1 Tesalonika pasal 1 tadi, ayat 7 disebut jemaat itu jemaat teladan, ya. Saya baca ayat 7, ya. Di dalam ayat 7 dikatakan demikian, sehingga kamu menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di 2 provinsi, wilayah Makedonia dan Akaya. Makedonia itu di utara, ya. Makedonia itu memang jajahan Romawi, ya. Ada kota terkenal Filipi, ada Tesalonika, ada Berea. Jadi jemaat yang di Tesalonika ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya di wilayah Makedonia dan juga di wilayah Akaya. Luar biasa. Tapi kenapa jemaat itu disebut menjadi jemaat teladan, ya? Saya agak kepanasan Pak, ya, boleh kan? Boleh. Oke. Iya. Jadi jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan, ya. Apa yang membuat Rasul Paulus, ya, tentu dalam pimpinan Roh Kudus mengatakan sehingga kamu menjadi jemaat teladan. Kalau kita lihat dari firman Tuhan itu
Itu kan ayat 7. Lihatlah di dalam ayat 6. Karena ada kata sehingga kamu menjadi jemaat teladan. Yang membuat jemaat itu jemaat teladan, bahwa mereka walaupun mengalami penganiayaan berat, menerima firman Tuhan dengan apa? Sukacita. Bagaimana dengan kita? Kita berharap kita teladan, tapi kalau ada sedikit penganiayaan, mundur nggak? Jemaat itu walaupun mengalami penganiayaan berat ya, di dalam ayat yang ke-6 ya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Ditindas ya. Jadi misalnya seperti ini ya, ditindas gitu ya. Dalam penindasan yang berat mereka menerima firman Tuhan itu dengan apa? Dengan apa? Lihat ayatnya. Itu yang membuat mereka jadi jemaat teladan. Menerima firman Tuhan dengan sukacita walaupun di dalam apa? Penderitaan yang berat. Itu salah satu yang membuat jemaat itu menjadi jemaat teladan. Yang kedua, saudara-saudara, jemaat itu hatinya lembut. Dari ayat 6a. Dari ayat 6a apa dikatakan? Di dalam ayat 6a di situ dikatakan, saudara-saudara, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara-saudara, saya buka dari sini. Bukan karena panas, tapi ini ilustrasi. Oh, bukan. Kalau saya bikin begini, dia nurut nggak? Nurut. Ya, saya bikin ya begini, dia nurut nggak? Nurut. Kalau tanya, kenapa nurut? Ya, lembut. Karena jemaat di Tesalonika menjadi penurut hamba-hamba Tuhan dan penurut Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka lembut. Banyak. Ada orang anggota berjaya sama juga. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena mereka yang pertama, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita walaupun dalam penindasan yang berat. Enak kan kita tidak ditindas, tapi ada gunanya kita ditindas supaya lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa Eropa sekarang nggak ada yang mau datang ke gereja? Karena udah mampu. Coba kalau susah. Oke, tapi nggak usah terlalu jauh ke situ. Tapi tema khotbah saya itu jemaat teladan. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan kepada semua orang percaya di wilayah Makedonia, tapi juga di wilayah ini ada apa? Udah jadi teladan kayak jemaat dia bisa di Palmera. Di Palmera itu udah teladan ya, boro-boro di Jakarta Barat atau DKI. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena yang pertama tadi menerima firman Tuhan dengan cita-cita walaupun mengalami penderitaan. Yang kedua, hati mereka lembut karena dikatakan penurut. Nurut nggak? Kalau saya bikin begini, nurut? Kenapa nurut? Mereka penurut hamba Tuhan dan penurut Tuhan. Mengapa? Karena hati mereka apa? Lembut. Ya, Tuhan mau anggota jemaat ini hatinya lembut sama Tuhan. Sama Tuhan lembut. Oke, itu nomor 2 ya. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena yang pertama, walaupun menderita penganiayaan, itu dari kawan sebangsa. Mereka itu menerima firman Tuhan dengan sukacita. Yang kedua, hati mereka itu lembut. Terbukti kan? Mereka menurut Tuhan, menurut hamba Tuhan, menurut
hamba Tuhan dan penurut Tuhan kan? Halo? Baca Amos ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke. Itu yang kedua. Jemaat di Tesalonika dapat menjadi jemaat teladan. Yang pertama tadi karena menerima firman Tuhan dengan sukacita walaupun menderita. Memang kita jangan cari penderitaan. Amin ya. Kalau ada kesempatan sama saya, tambunan dari kamus apa ya, dari kamus hidupmu apa yang mau kau coret? Saya mau coret penderitaan. Iya, tetapi di balik penderitaan itu juga ada hal yang positif. Ya, saudara-saudara, yang kedua, jemaat Tesalonika menjadi teladan karena hati mereka apa? Lembut. Buktinya mereka penurut hamba Tuhan. Bahkan ada kami kan, penurut kami. Siapa kami di situ? Iya. Nah, ayat 1 tadi kan, Paulus, Silvanus, Timotius, hamba-hamba Tuhan, penurut hamba Tuhan. Tapi yang jelas memang mesti hamba Tuhan, jangan hamba dosa tuh. Hati mereka lembut. Dan yang ketiga, saudara-saudara, lihatlah di dalam ayat 8. Ayat ke-8 dibilang apa? Dalam ayat ke-8, saudara-saudara, di situ dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Apa artinya ini? Apa artinya ini? Yang ketiga yang membuat jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan, karena anggota gerejanya rajin penginjilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Katakanlah 14. Kalau minggu depan bawa masing-masing satu, itu gak sulit kan John? Lu aja satu temanmu kan? Lu satu serang satu aja dulu bang. Amin? Amin, Pak. Saya tunggu itu kabarnya dari bapak itu sama bapak. Halo ibu, ibu cantik. Aja satu dong. Minggu depan. Afrizal, apa muda ganteng masa kamu gak boleh bawa satu? Sepasang kalau bisa. Iya, minimal satu Pak. Minimal satu. Minimal. Boleh bawa teman, teman sekolah, teman sekampung. Jadi minggu depan ini minimal 25 hari. Amin. Amin. Jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena anggota gereja itu rajin memberitakan firman Tuhan. Karena apa dikatakan yang lama? Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang apa? Imanmu kepada Allah. Biarlah dari jemaat ini iman kita tersebar. Jangan yang lain-lain yang tersebar. Ya. Jadi jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan, mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita walaupun menderita. Yang kedua, jemaat Tesalonika itu jemaat teladan karena hati mereka lembut. Dan yang ketiga, jemaat di Tesalonika dapat menjadi jemaat teladan karena mereka itu rajin pergi, rajin memberitakan firman Tuhan. Sehingga dikatakan iman mereka tersebar kemana-mana. Ayat 8, karena dari antara kamu itu siapa? Jemaat Tesalonika. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Bagaimana itu bergema? Tersebar kan? Dari antara jemaat itu firman Tuhan bergema tersebar kemana-mana. Bahkan dikatakan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami
tidak perlu ngomong apa-apa lagi, karena kamu sendiri sudah menyampaikan firman Tuhan. Jadi jemaat kita Tesalonika menjadi jemaat teladan karena mereka rajin menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa. Karena dikatakan di semua tempat, bukan hanya di dunia jamaah, tapi di semua tempat telah tersiar apa? Kabar tentang apa? Iman mereka. Ya. Iman itu memang timbul dari mendengar firman Tuhan. Itu kemarin Roma 10 ayat 7 ya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran oleh sabda. Faith comes by hearing. Hearing the word of God. Siapa tu mangiho doro orang bersiap panangiho dihatani di pertama. Itu bahasa Pasiopi. Kemudian yang keempat, kenapa jemaat itu menjadi jemaat teladan? Pertobatan mereka benar-benar sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut mereka bertobat. Apa dikatakan di ayat 9? Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang berbalik dari berhala-berhala. Apakah berbalik itu bertobat. Mari kita belajar dokter bersama. Ya, iman dan pertobatan itu harus jalan. Jangan hanya percaya, tapi kan mesti ada pertobatan. Dua-dua itu. Maaf saya begitu untuk saya di sini di Tasya. Ilustrasi siswa. Sudah ketemu Pak. Oke, kapan lah ini kamu siapa? Ya, ini Insinyur Juanda. Halaman ini Insinyur Juanda. Halaman di belakang, iya, ini karya Pelabuhan Bali. Kalau kita pergi ke warung, CME-nya bawa. Kalau hanya ini saja gambarnya ada ini, nggak ada gambarnya, laku nggak? Langsung. Tidak laku. Kalau hanya ini aja ada, tapi ini nggak ada, laku nggak? Dua-dua harus ada, benar? Saya kantongnya ini. Pertobatan ada, iman ada. Rasul Paulus contohnya seperti itu. Berbalik kepada Allah, bertobat kepada Allah dan percaya kepada Yesus Kristus. Bukan Kisah Rasul pasal 20. Bukan Kisah Rasul pasal 20. Jam 11 ya. Kisah Rasul pasal 20 ayatnya 21. Siapa yang bisa baca buat? Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya bertobat kepada Allah, jangan bertobat kepada pendeta. Ada memang orang bertobat kepada pendeta, di depan pendeta dia nggak merokok. Juga ada pendeta seperti mereka. Bertobat kepada siapa? Tetapi tidak berhenti bertobat, tetapi juga apa? Percaya. Seperti orang tadi, dua-dua itu harus ada, lengkap. Orang benar-benar selamat kalau bertobat kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kembali yang keempat kan, garis besar yang keempat. Mengapa jemaat di Tesalonika jemaat teladan? Kita lihat di dalam ayat itu ayat 9. Mereka berbalik dari berhala-berhala. Kepada siapa? Kepada siapa mereka berbalik? Kepada Allah. Untuk apa? Lihat ayat itu. Untuk apa? Berbalik itu bertobat. Ya. Untuk apa? Untuk melayani. Melayani siapa? Kenapa Roh Kudus memimpin Paulus mencatat Allah yang hidup dan benar? Karena berhala itu mati dan gak benar.
Siapa yang sudah berkali-kali ke Borobudur? Ada yang sudah pernah ke Borobudur? Hanya dia, oh bapak, oke. Saya juga berkali-kali ke Borobudur. Lihat di dalam itu. Kan ada patung-patungnya kan? Udah habis ininya ini. Udah ada yang habis begini. Saya pernah duga gitu. Dia gak marah sama-sama. Punya mulut gak bisa ngomong, punya telinga gak bisa lihat karena apa? Mati. Jemaat di Tesalonika berbalik dari berhalanya kepada Allah. Namanya berbalik kan? Itu 180 derajat, jangan 360 tuh. Saya menghadap kepada Afrika. Saya berbalik. Berbalik kepada Allah untuk apa? Melayani. Melayani Allah yang bagaimana? Yang hidup dan yang benar. Hidup benar. Hidup dan benar. Karena dia hidup, dia tahu kita. Allah kita itu Allah hidup dan benar. Amin. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Sudah dikatakan diri payah kita tidak sia-sia dalam hidup. Yang keempat itu payah itu ya. Jadi jemaat di Tesalonika pertobatannya benar-benar. Bukti pertobatannya benar-benar mereka melayani Allah. Memang pernah orang Farisi sama orang Saduki rame-rame kita dibaptis sama Yohanes Pembaptis, Yohanes pasal 3 ayat 7-8. Tapi Yohanes Pembaptis nggak mau membaptis mereka, dia bilang tunjukkan bahwa pertobatan. Kalau menang bertobat ya ada duanya loh. Ya, jangan gosip terlalu ya loh. Yang hidup dalam dosa berbalik dari berhala-berhala kepada siapa? Kepada Allah untuk apa? Kalau kita benar bertobat dan begini, puji Tuhan kita diselamatkan. Tetapi jangan terus lipat tangan dong. Jangan pasif. Kalau mau jadi teladan untuk ikut melayani Allah ya. Hidup dan benar. Puji Tuhan, kita mengenal dia dan pelayanan kita itu pasti dihargai. Karena kalau kita sungguh-sungguh ya, bertobat dan mau melayani dia. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, serahkan kalau belum terakhir. Lalu, jangan tidur tidak. Yang terakhir ayat 10. Kalau dibaca 10. Dan memperhatikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Baik. Jadi yang membuat jemaat itu menjadi jemaat teladan yang keberapa ya? 4 apa 5? 5. Jemaat itu hidupnya suci. Oh, dari mana? Kita lihat karena orang yang menantikan Tuhan Yesus, dia nggak mau hidup di dalam dosa karena nanti kalau kedapatan Tuhan Yesus datang dia hidup dalam dosa kan barunya udah main. Buka 1 Yohanes pasal 3 surat yang di belakang ya. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Benar itu ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 4 atau ayat 3 itu bagaimana? Benar. Ayat 6. Baca ayat 3 dulu. Ayat 3, setiap orang yang benar. Ya, ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ya. Mulai dari ayat 1 Amos sampai dengan ayat yang ketiga. Lihatlah betapa besarnya kasih dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak.
Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, setiap orang yang menaruh pengharapan Tuhan Yesus mau datang, terus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. memang tidak diberitahu kapan, tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, tahun berapa Tuhan Yesus datang kan? Benar nggak bisa? Tapi dikatakan kan seperti pencuri malam hari dia datang. Kita nggak tahu kapan dia datang kan? Tetapi orang di dalam 1 Tesalonika 1:10 saya dikatakan mereka menantikan kedatangan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari orang mati. Kalau orang menantikan kedatangan Yesus Kristus, menurut firman Tuhan, orang itu menjaga kesucian hidup. Baca ulang ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, garis besar yang kelima dari jemaat itu adalah karena jemaat itu suci. Karena mereka menantikan, karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang berharap Tuhan Yesus mau datang, dia takut berdosa. Ini saya cerita mengenai saya pacaran sama Eli Adam ya. Karena saya mau sekolah kita, saya jauh lebih miskin dari si John sama si Abisa. Jadi saya udah pacaran. Saya di Pondok Jaya, tapi Eli ini itu di Cilandak Marinir, karena dia tinggal di rumahnya pendeta Evan Rompas Marinir. Saya mau sekolah kita. Bului jadi tidak ada, jadi jarang ya, harusnya kan berpuncak itu. Kalau berpuncak mengunjungi pacar. Tetapi saya tidak mengunjungi karena no happy. Iya. Tapi ada satu saat saya perlu, karena saudara saya narkotis kapal samudera, saya dikasih. Nah, saya kunjung lagi. Jadi di depan rumah pendeta pasti tidak jauh di ngomong lagi. Ada bioskop, persis judulnya Romeo and Juliet. Nah, saya kunjungi di sini, ya. Jadi saya lihat dia nonton, dan dia mau. Kita beli tiket, kemudian kita masuk. Nah, sebelum mulai itu diputar filmnya, lampu kan mati tuh. Halo, kau pernah nonton bioskop nggak? Kalau enggak juga bagus. Karena memang saya pernah membaca bukunya Verquil ya, Dr. Verquil. Dia bilang kalau kita nonton di bioskop kita masuk sekolah dosa. Oh, saya nggak usah masuk sekolah dosa, aja udah jadi berdosa. Tapi gara-gara pacar udah lama nggak dikunjungi, kita nonton, kita masuk. Tapi setelah mulai mati lampu, kemudian selamat datang, tak iklan lah atau itu. Saya bilang sama yang jadi kita pulang, ayo kita keluar. Akhirnya datang keluar, belum nonton film. Kenapa? Ada di hati saya, hanya Tuhan. Karena saya takut waktu saya dari situ Tuhan Yesus datang. Perlu itu kita ingat. Orang yang berharap kepada kedatangan Tuhan Yesus, dia menyucikan diri. Nah, jemaat di Tesalonika menanti kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya kira Bapak pernah di istri ya. Itu memang di Tesalonika. Itu mengenai kedatangan Tuhan Yesus. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, semua pasal pasti ada kedatangan Tuhan Yesus. Nah, dia maju kalau mereka menjadi jemaat karena mereka menjadi kesucian kehidupan mereka. Saya rindu jemaat di Salom itu dari dulu sampai sekarang. Cara dikenal dan walaupun diganti. Karena ayat ini di dalam ayat 1 sampai dengan 10 tidak berbicara mengenai gedung, tidak berbicara mengenai lokasi, tidak berbicara mengenai jumlah anggota gereja, tidak berbicara mengenai kas umum, kasnya gereja, tetapi berbicara mengenai hal-hal rohani.
menerima firman Tuhan dengan sukacita, hati mereka lembut, pertobatan mereka benar-benar. Ya, apa tadi dari ayat 8? Dan yang terakhir, mereka menjaga kesucian itu. Bagaimana ya kita di sini? Mau nggak kita? Jemaat di sini. Ayat itu tidak perlu bisa. Mereka berada karena anggota gereja dari 500, 1000, 2000, 3000, 6000, nggak ada bicara. Tapi kualitas rohaninya. Iya, walaupun saya tidak. Ya, baru sama. Gimana jemaat satu Palangkaraya itu? Contoh. Kalau ada cari jiwa, kalau ada kirim isi, kalau ada bersopor, kalau ada. Ya. Dan saya berharap jemaat di sini benderanya sudah berubah dengan diri menjadi jemaat terbaik. Kalau bapak punya anak, kalau ada kayak kita udah main. Semua kita orang tua kalau anak kita jadi teladan, waduh, luar biasa sukacitanya. Amin ya. Amin. Tapi ini ada jemaat yang disebut dia dalam Alkitab jemaat teladan. Aku jadi teladan kan? Kalau ditanya tadi Pak Syukur, bagaimana aku ini bisa teladan? Dia latihan itu, latihannya disiplin dan keras. Rajin. Dibilang harus tidur jam 9, dia masuk asrama jam 9. Pulang jam 11 awal. Oh dia pilih teladan. Oh dia anggota gereja teladan. Ya, dia keluarga teladan. Tapi yang kita bicarakan hari ini jemaat. Jemaat itu kumpulan orang-orang yang sudah percaya. Ya, ayat 1 dari Paulus, Yohanes, Timotius kepada jemaat orang-orang yang di dalam Allah dan di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia bagi kami. Itu baru Paulus. Baru diberitahu jemaat itu teladan. Saya mau anak saya, cucu saya teladan. Saya mau jemaat di keluarga itu teladan. Bahkan kalau boleh saya berusaha, saya sendiri sama istri saya itu kami suami istri teladan. Tapi kan untuk jadi teladan kan ada syaratnya. Biarlah kita juga di sini menjadi jemaat teladan. Amin. Amin. Tapi yang pertama dari ayat 1 tadi, apakah saudara sudah di dalam Kristus? Gak mungkin jemaat ini menjadi jemaat teladan kalau belum di dalam Kristus. Tentu di dalam Kristus. Nah, bertobatlah dari dosa. Terima dan percayalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baru setelah itu barulah tindakan perbuatan. Di ayat 2 waktu beritahu di sini apa ya? Perbuatan iman mereka. Iman yang benar itu kan ada perbuatan. Iman tanpa perbuatan kan kosong, mati kan. Di ayat 2 kan dikatakan iman, perbuatan iman mereka, usaha kasih mereka dan ketekunan pengharapan mereka. Saya juga mengharap jemaah di sini, ya, semua orang-orang sudah dalam Kristus. Dan setelah dalam Kristus, banyak kita tunjukkan buah. Senang dengan firman Tuhan, lembut. Kalau diminta, ya, ayo kita berjumpa, ayo kita menginjilnya, ikut. Tunjukkanlah pertobatan kita. Sekarang kita untuk mau melayani Allah dan jaga kesucian. Ya, termasuk pemuda-pemudi itu supaya jangan dari dosa itu. Dan kita akhiri di sini, mari kita tunjukkan doa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam Alkitab dinyatakan ada jemaat yang menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Terima kasih. Pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika, sekalipun 3 kali hari Sabat, walaupun cuma dari jemaat muda, namun mereka
sudah menjadi teladan. Terima kasih Pak. Dan juga berdoa agar persekutuan jemaat di sini teladan di dalam kehidupan kualitas rohani mereka. Karena kami membaca dari 1 Tesalonika tidak disebut teladan karena uang mereka banyak, karena jutaan kebanyakan, karena gedung mereka itu bukan. Kami membaca jemaat di Tesalonika menjadi jemaat teladan karena kualitas mutu rohani mereka sangat baik. Terima kasih Pak. Sebelum kami akhiri ibadah di sini, saya berdoa. Tuhan tolong bekerja di hati orang yang hadir ini, kalau ada di antara mereka yang belum sungguh di dalam Tuhan Yesus, bekerja di hati. Terima kasih. Sebelum saya serahkan kepada MC, saya bertanya, adakah di antara kita yang hadir ini yang mau membuka hatinya untuk bertobat dan menerima percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mengasihi sekarang dan Tuhan berkuasa menyelamatkan, mengampuni, menebus, memberikan saudara hidup. Apakah ada di antara kita yang membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus, bertobat dan percaya kepada Tuhan? Kalau ada, hanya angkat tangan kami. Dan juga terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinanmu. Kami boleh menyembah Tuhan, beribadah di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Nomor 415. Nyanyi pujian kita nomor 415. Kita nyanyikan doa saja. Setelahnya diberikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi.